Baik, oke, saya share screen dulu. Jadi hari ini kita belum masuk terlalu banyak ke penerjemahannya ya. Kita baru mengenal apa itu takarir, apa itu subtitle. Nah ini kalau ada yang mau bertanya silakan ya, bertanya potong di tengah silakan, lewat chat juga silakan. Nanti saya sekali-sekali juga akan memantau chat. Atau langsung unmute juga silakan. Jadi kita modelnya diskusi saja. Nah, saya mulai dari sini dulu nih. Ya. Ada yang tahu nggak nih? Tayangan ini diambil dari serial apa? Grey's Anatomy. Iya, benar, dari Grey's Anatomy. Nah, ada satu lagi, Mas. Oke. Dari Grey's Anatomy. Sekarang kalau perhatikan ya, ada subtitle di sini, ada takarirnya. Kira-kira ada kesan nggak sih? Yang pertama dulu deh, yang atas. Apakah terjemahannya sudah tepat? Gimana nih? Ada yang punya pendapat kah? Yang atas ini. Sini ya, ada pertanyaan, ya, have you decided who's gonna scrub in? Lalu siapa perawatnya? Kira-kira gimana tuh? Beda ya Pak? Bedanya gimana tuh? Tiba-tiba ada perawat gitu. Oh, oke. Saat kira. Atau apa sih kira-kira nih sebaiknya kalau kita ubah? Ada yang punya saran? Kalau kita ubah nih, kira-kira jadinya apa ya? Kalau bukan siapa perawatnya? Jadi dia bilang, wah kok tau-tau ada perawat ya? Di sini kan bertanya, who's gonna scrub in? Kira-kira scrub in ini apa nih? Mengikuti operasi. Oke, mengikuti operasi ya. Jadi bisa aja kita tanya siapa yang akan ikut operasi ya, siapa yang akan ya, atau siapa residen yang akan ikut operasi. Di tempat residennya kan di sini dokternya gitu ya. Jadi bukan perawatnya. Nah, di sini satu contoh bagaimana kesalahan penerjemahan bisa terjadi dan kira-kira apa nih dampaknya buat penonton kalau ada kesalahan seperti ini? Buat orang yang di tayangan ini, salah apa, Mas Dava? Memaknai dari itunya sendiri, adegan itu sendiri mungkin. Betul, bisa salah memaknai adegan, ya, atau ngerasa aneh gitu ya. Apalagi kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris gitu kan, siapa perawatnya? Terus tahu-tahu yang disebutin namanya adalah nama seorang dokter, gitu, bukan nama perawat. Nah itu kan bisa menimbulkan kebingungan, ya. Nah di sini teman-teman penting juga kita mengetahui istilah-istilah tertentu seperti ini karena tentang kedokteran, tentang dokter bedah. Nah kita perlu juga memiliki wawasan tentang kedokteran nih ketika kita menerjemahkan film seperti ini atau bahkan training misalnya ya. Kalau di dunia kedokteran itu ada banyak sekali teman-teman training atau seminar-seminar yang perlu diterjemahkan. Nah itu jangan sampai kita salah menerjemahkan ya, apalagi kalau yang sifatnya teknis. Nah ini sangat relatable dengan apa yang tadi disampaikan sama Mbak Nova ya, bahwa kadang-kadang penerjemahnya awam dengan istilah-istilah teknis. Mereka tidak terlalu paham dengan istilah-istilah teknis. Contohnya di kasusnya Mbak Nova, istilah-istilah transportasi, sehingga terjemahannya menjadi tidak sesuai konteks. Nah inilah pentingnya penerjemah itu paham konteks dan bukan sekedar menerjemahkan teks. Ya, dalam takarir juga sama. Oke, kita coba lihat contoh yang kedua ya. Apa yang salah di sini? Nih, nggak terlalu sulit sih. Notice nggak kira-kira?
Found sama cari kan? Oke. Found sama mencari. Ya, harusnya apa nih? Menemukan. Oke, ya. Oh, Bisa. Obi. Nah, ini yang paling fatal. Obi. Obi jadi dokter, Bedah. ya. Harusnya apa? Dokter kandungan. Dokter kandungan. Benar. Iya. Ya. Nah, di sini kalau kita nonton ya, pas nonton scene-nya, itu mereka lagi nggak ngomongin urusan bedah. Mereka lagi ngomongin urusan kehamilan gitu. Jadi aneh banget tiba-tiba saya belum menemukan dokter bedah, padahal nggak ada urusan sama bedah membedah di sini dalam scene ini. Ya tentunya itu kan jadi aneh sekali, jadi misleading. Nah ini padahal ini ditemukan, saya menemukan ini dari tayangan di Netflix, ya. Nah jadi bahkan di production house yang besar pun hal-hal seperti ini bisa saja skip, ya. Apalagi kalau misalnya penerjemahnya masih sekedar menerjemahkan teks, menerjemahkan bacaan tulisannya saja gitu ya, tanpa melihat konteks. Oke, ya itu kenapa penting sekali kita mendalami ini kalau memang teman-teman ingin fokus di bidang subtitling. Oke. Ya, kenalkan, ini saya. Ini spesialisasi penerjemahan saya, ya. Umumnya ini. Jadi, apakah penting spesialisasi? Sebenarnya kalau teman-teman nggak mau melakukan spesialisasi nggak apa-apa sih. Tapi biasanya kalau kita menjadi penerjemah, itu kalau pengalaman saya dan teman-teman saya ya, ada aja nanti kita cocoknya di mana, seretnya di mana, sehingga akan lebih banyak menerima klien-klien atau terjemahan-terjemahan di bidang itu, ya. Entah itu terkait mungkin karena pekerjaan kita, atau ya karena kita nyamannya dengan bahasa yang di seputaran itu saja, bisa juga. Jadi nggak harus ada spesialisasi, tapi mungkin nanti teman-teman bisa juga lihat kalau mau melakukan spesialisasi ya sambil jalan, ya dipelajari atau dipraktekkan gitu ya, diterjemahkan berbagai jenis teks, nanti akan nemu nih, saya kliknya di mana ya, atau lebih sering dapat pekerjaan di bidang apa, ya. Nah, sekarang di era internet juga kita sudah semakin banyak pelokalan yang diminta. Apa sih pelokalan? Sederhananya pelokalan itu ini nih, teman-teman, kita pakai handphone, ya. Sekarang kan handphone udah bahasa Indonesia ya. Ketika kita baru buka handphone atau baru beli handphonenya, kita baru nyalakan, itu akan langsung masuk ke user guide. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya masukkan email dan segala macamnya. Pengenalan fiturnya otomatis di sana. Nah, itu bagian dari pelokalan. Apa loh? Itu bukannya penerjemahan, Pak. Bedanya apa dengan penerjemahan? Kalau pelokalan sendiri, salah satu tugas dari pelokalan adalah menerjemahkan. Tapi menerjemahkannya lebih targeted, ya. Lebih targeted gimana? Misalnya bahasa yang dipakai di handphone Xiaomi sama untuk iPhone mungkin akan sedikit berbeda nuansanya. Kenapa? Tergantung target handphonenya siapa. Apakah anak muda, apakah eksekutif, ya. Sehingga bahasanya akan dipikirkan segitu matangnya, ya. Handphone ini untuk siapa? Maka bahasanya bisa saja menjadi bahasa yang tidak baku. Nah, di sini penting juga nih teman-teman untuk dua bidang ini terutama ya. Kalau teman-teman mau arahnya ke pelokalan, termasuk pelokalan game, ya kan sekarang banyak tuh game-game online, itu kan udah mulai ada bahasa Indonesianya juga. Nah, ini kita arahnya lebih ke pelokalan. Jadi untuk dua ini yang arahnya ke pelokalan, penerjemahannya itu lebih ke penerjemahan, nanti kita bicara penerjemahan fungsionalitas ya, fungsional, maaf. Jadi dia akan lebih mengarahnya ke penerjemahan fungsional.
pakemnya ya, bukan lagi penerjemahan semantis ya, penerjemahan yang bahasa sumber padanannya itu apa, enggak. Penerjemahan fungsional ini kita melihat fungsi teksnya untuk apa ya, itu yang nanti akan banyak kita temukan di takarir juga, di subtitling ya, itu kita akan menemukan hal-hal seperti saya lanjutkan dulu, ini baru kenalan doang. Dan juga teman-teman boleh mulai nih belajar tools ya untuk penerjemahan. Apa sih tools untuk penerjemahan? Ya kayak kita untuk subtitling ya, tadi ada yang pakai Agisub boleh, atau subtitle edit. Atau kalau terjemahan yang lain-lainnya, teman-teman boleh tuh mulai belajar, ada yang namanya CAT Tools atau Computer Aided Translation Tools. Ya, ini sekarang semakin banyak klien-klien, terutama kalau teman-teman klien-kliennya multinasional, klien-klien internasional, itu biasanya mensyaratkan penggunaan CAT Tools. Ada macam-macam ya. Dari yang berbayar sampai yang gratisan juga ada. Silakan nanti teman-teman bisa lihat ya. Kalau kita bahas di sini nanti kita nggak fokus. Oke. Nah, kita bicarakan sekarang prospek penerjemahan takarir. Adanya internet sekarang, kita saling terhubung, nggak punya batasan wilayah lagi ya. Secara virtual kita nggak punya batasan wilayah lagi. Buktinya apa? Adanya Netflix, ya. Karena bukan cuma Netflix kan, macam-macam tuh. Amazon punya sendiri, HBO punya sendiri, Paramount punya sendiri, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini membuat kita saling terhubung lagi. Di Netflix saja misalnya, ya. Saya kemarin habis nonton serialnya pakai bahasa Polandia, serial dari Polandia, ya. Saya nggak ngerti sama sekali bahasanya. Tapi saya bisa nonton dan bisa menikmati. Kenapa ya? Karena adanya Netflix sekarang. Jadi nggak cuma disuguhkan tontonan yang itu aja ya. Hollywood lagi. Yang demen horor Thailand ya banyak di Netflix misalnya. Silakan. Nah, dengan demikian, dengan adanya tayangan-tayangan seperti ini, platform-platform yang baru ini, permintaan terhadap penerjemahan semakin besar lagi. Bukan cuma Netflix, YouTube juga termasuk. Ya, buktinya mana? Nah, coba teman-teman lihat sekarang ada berapa banyak channel YouTube yang aslinya dari luar, sekarang ada versi bahasa Indonesianya. Ada yang tahu nggak kira-kira apa aja tuh? Ada Brightside Indonesia sekarang, bahkan namanya udah diindonesiakan. Ya, ada macam-macam tuh, ada banyak. Nah, itu udah ada versi bahasa Indonesianya. Itu masuknya ke pelokalan, ya. Ada yang versi bahasa Indonesianya itu dengan didubbing juga, ya. Ada sulik suara di situ. Ada juga yang hanya dalam bentuk subtitle, ya. Nah, ini prospek juga, peluang juga untuk kita. Yang terakhir, makin banyak perusahaan nasional dan multinasional yang membuat pelatihan karyawan dalam format daring, apalagi di masa pandemi ini. Bahkan dari sebelum pandemi itu udah mulai banyak ya. Dari sebelum pandemi, karena saya banyak membuat subtitle justru di sini. Dibandingkan malah saya nggak pernah main di Netflix gitu ya, yang untuk fiksi-fiksi, film-film itu saya nggak pernah pegang. Malah saya pegang adalah untuk trading, public speaking, ya, product knowledge, hal-hal yang seperti itu. Kliennya dari mana? Perusahaan swasta, teman-teman. Baik yang multinasional maupun perusahaan nasional yang sedang mencoba untuk go internasional. Ya. Itu udah ada beberapa. Kenapa ini semakin banyak? Itu dasar kenapa sih? Ya karena sangat efisien buat perusahaan dibandingkan ngirim orang dari Indonesia mesti ke Inggris atau ke Amerika atau ke Australia untuk training.
ya, tiket pesawatnya berapa. Ya lebih mudah mereka membuat platform pelatihan mereka sendiri, trainernya direkam, lalu dibuatkan modul kursus seperti model Coursera, ya, tapi yang versi internal perusahaan ada seperti itu. Modul trainingnya ada, modul trainingnya juga ada modul untuk trainer, ada modul untuk pesertanya. Itu semua harus diterjemahkan. Dan tentunya video trainingnya sendiri. Ya, itu sekarang semakin banyak, semakin membuka juga peluang kita. Itu ya. Jadi ke depan nih kalau teman-teman mau serius di sini, nah itu prospeknya lumayan terbuka. Oke, kita sekarang bicara apa itu Takarir. Nah ini teoritis banget ya. Intinya apa sih Takarir? Saya pakai yang dari klip aja. Consists of the rendering in a different language of verbal messages in filmic media in the shape of one or more lines of different text presented in the screen in sync with the original message. Jadi pesan yang lagi disampaikan, yang sedang disampaikan itu dibuat dalam bentuk takarir atau subtitle. Tujuannya apa? Nah, pesan visual ini supaya bisa dipahami sama orang lain. Makanya saya simpulkan, the main goal for subtitle is to facilitate an access for the foreign viewers on audiovisual product in a foreign or even local language. Maksudnya apa kok ada local language sih? Jangan salah, Indonesia ini peluangnya besar loh teman-teman. Kemendikbud kan kemarin membuka peluang untuk penerjemah bahasa lokal kita, bahasa daerah kita. Ya, sampai dibuatkan pelatihannya. Kenapa? Ya karena kita harus mengedepankan juga bahasa daerah jangan sampai hilang. Kalau teman-teman pergi ke Jawa Timur itu ada TV-TV daerah di sana yang pakai bahasa bukan bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Osing. Ya, bahasa dari daerah mana ya? Penyumbang kalau nggak salah tuh, ya kalau saya nggak salah tuh. Nah, itu kan perlu juga diterjemahkan. Atau kalau teman-teman kemarin apa tuh ada film pendek yang sempat viral yang ibu-ibunya nyinyir, Tilik ya. Nah, Tilik itu kan pakai bahasa Jawa. Nah, itu kan butuh subtitle untuk kita yang tidak berbahasa Jawa bagaimana. Jadi aksesnya semakin luas sekarang. Ya. Nah, inilah proses penerjemahan zaman sekarang. Ini yang kita sebut sebagai audio visual translation. Bisa dari TV, games, mobile, ya, DVD udah nggak ada lah ya sekarang, tapi film-film lah ya maksudnya, web, media processing. Nah, produknya ada dua, voiceover ataupun sulih suara gitu ya. Nah, subtitling. Nah ini 35 karakter ini versi TV ya. Jadi kalau di TV, sama TV analog ya, belum TV digital, itu subtitle biasanya dibatasi 35 karakter, paling banyak 37 karakter. Kenapa ada pembatasan seperti itu? Supaya kita nonton enak. Maksudnya gimana? Ketika kita nonton, idealnya si penonton ini jangan sampai dia bersusah payah memahami takarirnya sampai dia nggak bisa nikmatin tontonannya, tayangannya. Dia nggak bisa nikmatin filmnya karena sibuk baca. Atau karena terlalu panjang subtitlenya itu, dia sibuk baca dan dia kehilangan adegan yang serunya itu. Jadi dia nggak ngerti nonton apa karena sibuk dengan baca ini. Makanya ada batasan. Ya, di era digital sekarang batasannya ada di angka 42. Lalu takarir juga biasa ditempatkan di bawah layar. Penerjemah harus secara hati-hati mempertimbangkan aturan standar nih. Jadi ada aturan standar yang harus dilihat. Dari mana? Ya dari pedoman yang diberikan oleh klien. Nah ini
kilas ya sejarahnya subtitle dulu itu sudah ada, bahkan dari sebelum adanya film. Itu namanya supertitle atau surtitle, digunakan di teater. Kalau yang kita lihat sekarang udah modern ya, udah pakai layar LCD seperti ini ya. Kalau dulu pakai layar nih dikerek. Jadi nanti disesuaikan, ada yang bertugas narik gitu ya layarnya, nanti layarnya akan muter. Kenapa ada seperti ini? Ya karena dulu hiburan di Eropa itu adalah opera. Ya. Dan opera itu mainnya dari negara ke negara di Eropa. Jadi operanya dari Jerman, pakai bahasa Jerman, bisa saja ditayangkan di Perancis. Nah, betul-betullah diterjemahkan ke bahasa Perancis, itulah yang dinamakan supertitle. Lalu ketika mulai muncul silent movies, ada yang namanya intertitle. Karena ini masih film bisu kan, sehingga dialognya dari mana? Dialognya menggunakan intertitle ini. Kenapa disebut intertitle? Karena dia berada di antara adegan. Ya, kalau teman-teman ingatlah film seperti Charlie Chaplin gitu. Bisa dilihat di YouTube tuh, ada banyak yang zaman dulu itu menggunakan intertitle seperti ini. Nah, intertitle ini memudahkan juga untuk diterjemahkan ya, sehingga yang perlu diterjemahkan cukup satu slide aja nih, atau beberapa slide. Lalu dipotong, lalu dimasukkan dengan slide film yang isinya terjemahannya. Itu intertitle. YouTube ya contohnya. Nah, masuk ke era talkies. Talkies itu adalah film yang udah bisa ngomong, bukan film bisu lagi. Itu muncullah kebingungan di produsen-produsen film, bagaimana supaya film ini bisa didistribusikan ke luar negeri. Ya, karena kalau intertitle tinggal dia potong satu atau beberapa slide film diganti dengan terjemahan. Nah, film yang bicara ini kan nggak bisa tiba-tiba di tengah-tengah ada, itu kan padahal dia lagi ngomong ya. Nah, akhirnya muncullah yang namanya subtitle. Ya, dulu masih di filmnya itu nanti dia kayak dikasih cahaya ya, dibakar lah. Kalau teman-teman masih ingat era film analog dulu gitu, kalau foto analog kan ada foto kebakar. Nah, dibakarnya dengan si tulisan ini, subtitle ini. Ya, lalu sampai akhirnya ada teknologi laser, ya. Lalu udah mulai digital tuh di era-eranya DVD. Sampai sekarang kita di era internet. Kalau dulu aksesnya terbatas buat bikin subtitle, hanya orang-orang yang bekerja di televisi, bekerja di perfilman yang punya akses. Sekarang siapa aja bebas. Bahkan ada yang namanya fansub, subtitle yang dibuat oleh fan. Ya. Ya kayak misalnya saya suka nonton Grey's Anatomy, saya bikin deh, nyumbang gitu ya. Atau saya bantu editin, kan udah ada yang buat, ada yang salah-salah gitu ya, dibantu-bantu edit. Ya volunteer aja. Ya sama seperti tadi Mas Dava di Coursera gitu ya, atau ada juga mungkin yang jadi volunteer di TED Talk. Siapa aja sekarang bisa bikin. Kenapa? Karena udah digital. Bahkan sekarang sudah bisa pakai mesin. Misalnya apa? YouTube. Ya, kalau buka YouTube teman-teman sekarang sudah ada auto caption di situ. Auto caption itu ya dia speech recognition, jadi masih ada yang salah-salah, apalagi kalau orangnya pelafalannya tidak jelas. Tapi semakin kesini semakin bagus. Ya. Nah, tapi masih sering terjadi kesalahan. Itu ya. Oke, mengapa takarir penting? Oke. Nah, takarir itu representasi tekstual terhadap dialog dan suara dari video untuk orang-orang dengan masalah pendengaran. Jadi bisa juga untuk orang-orang dengan gangguan pendengaran atau teman-teman tuli. Ya, itu kita sebut subtitlenya SDH. Namanya Subtitle for Deaf
and hearing impaired. Nah, selain itu apa? Nah, ini kalau misalnya teman-teman di tempat tidur atau di kantor gitu ya, suka colongan nonton Netflix, biar nggak ganggu, biar nggak ketahuan bos, ya suaranya dikecilkan, diaktifkan subtitlenya bisa juga, ya. Atau mau tidur di tempat tidur supaya nggak ganggu yang di sebelahnya, pakai subtitle. Jadi sekarang ini subtitle cukup penting juga ya. Kemudian masyarakat jadi bisa nonton dari berbagai negara, film, bisa lebih menikmati film, ya bahkan di lingkungan yang berisik. Lalu untuk menikmati siaran berbahasa asing, bisa juga untuk yang mau belajar bahasa asing. Ya, kan sering ya kita lagi nonton film, kita nemu kata-kata baru, nah itu bisa juga. Bahkan ada satu penelitian yang mengatakan subtitle itu mampu meningkatkan kecepatan membaca seseorang. Jadi ada banyak manfaatnya Takarir. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya sebelum saya melanjutkan? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke jenis-jenis Takarir. Ini nggak usah, saya nggak akan terlalu detail deh ya, bisa dilihat aja kenapa. Karena ini nggak masuk ke bidang yang kita tekuni. Ini nanti orang-orang di perusahaan seperti Netflix itu yang mengerjakan ya, atau di YouTube. Jadi kalau closed caption itu bisa dimatiin hidupin, seperti yang di YouTube itu namanya closed caption atau closed subtitle. Open subtitle itu ya kita nggak bisa, itu udah diatur dari sananya, otomatis nyala seperti yang ada di TV-TV. Nah ini kalau teman-teman pernah dengar hard subs itu artinya dia udah secara permanen ya di frame videonya, jadi nggak bisa, biasanya pakai laser, jadi nggak bisa diubah-ubah gitu ya. Gampangnya kayak dulu eranya VCD, itu pakainya hard sub. Ada yang pre-render, nah pre-render ini digunakan di DVD, di Blu-ray ya, atau kayak yang sekarang yang digital kita pakai VLC, bisa diaktifkan, dihidupkan. Ada juga soft subtitle. Nah, dari bahasa ada yang intralingual, ada yang interlingual. Ya. Kita fokus di kursus ini adalah interlingual. Jadi untuk interlingual pun ya, interlingual itu artinya apa? Berbeda bahasa ya. Kalau intralingual satu bahasa. Itu bisa juga untuk SDH, subtitles for the deaf and hard of hearing. Ini juga supaya kita bisa menikmati film-film asing ya, apapun bahasa yang kita kuasai. Nah sekarang bahkan banyak yang live subtitle ya, online subtitle. Nah ini kalau teman-teman suka lihat HPI, itu minggu lalu ada pelatihannya ya, hari Sabtu yang lalu kalau nggak salah. Ada bukan pelatihan, seminar ya, oleh interpreter yang biasa melakukan live subtitling. Ini kemampuannya luar biasa ya untuk orang yang bisa live subtitling. Kenapa? Ini bukan penerjemah teman-teman yang bisa melakukan, harus seorang interpreter. Karena keterampilan yang digunakan adalah keterampilan untuk interpreting, skill setnya ya, ditambah dengan stenografi, menulis cepat, mengetik cepat gitu. Nah ini sekarang di webinar-webinar itu banyak juga dibutuhkan. Walaupun ada yang menggunakan software gitu ya, tapi software speech recognition sebagaimana kita ketahui seringkali menghasilkan kesalahan. Kalau nggak percaya teman-teman coba googling deh, itu ada banyak kesalahan-kesalahan subtitle di BBC ya. Jadi BBC itu dia menggunakan speech recognition untuk live subtitlingnya. Jadi kalau ada berita gitu, nah nanti subtitlernya dia akan membacakan berita tersebut. Ya, itu harus dilatih juga. Kenapa? Karena bacanya harus tanpa intonasi, tanpa harus datar. Supaya apa? Supaya komputer tidak salah dengar.
Nah, itu pun masih sering salah dengar juga komputernya, sehingga hasilnya bisa lucu-lucu lah. Itu teman-teman bisa cari itu ya, subtitle errors in BBC. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Jenis-jenis karir ini. Nah, nanti kita juga pelajari sedikit ya, bedanya apa sih yang SDH. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya.